pengadaan elektronik pun kasarnya gue cuman jadi jualan bendera doang tadi. Betul. Gimana kalau kita narik angkot jurusan Cakung Cicalung Cilenyi. Cilenyi? Itu bahkan sampai ada pepatah bilang jangan meninggal sebelum ke Banda Neira. Oh iya. Sahalu di Bandung, di daerah Cibangkono. Oh iya, dulu gue tinggal di Cibangkono guys. Iya. Serius. Itu nama daerah Cibangkono. Ingat gak sih waktu pulang kita dikasih apa? Ya, jadi dari 200 WP itu kita emang nggak ada untung secara nominal. Iya. Nggak ada untung, tapi kita dapet untungnya itu dari ikan. Time for Neurosolar Talks here. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kenalin gue Fandi dari Neira. Ya, ini podcast episode pertama yang berjudul Neira Solar Talks. Jadi intinya podcast ini kita bikin buat banyak sharing terkait apa yang udah Neira jalanin selama perjalanan usahanya gitu. Jadi mungkin nanti ke depan kita akan banyak cerita bareng nih sama mungkin teman-teman Neira, maupun bisa jadi kita juga akan undang bintang tamu atau narasumber dari pihak luar. Nah, buat episode kali ini karena ini episode pertama, jadi gua ditemenin sama partner gua yang bareng-bareng ngebangun Neira dari awal, tidak lain dan tidak bukan adalah Fikri. Halo Fikri. Halo. Sorry nih paginya diganggu ya. Apa namanya? Ya kita pengen bikin dokumenter ini biar nanti bisa kita lihat lagi, tonton lagi buat jadi ya semata-mata penyemangat kita nih. Kalau misalkan ternyata nanti di pertengahan jalan kita lagi down atau lagi nggak semangat, jadi ya kita pernah ngelewatin ini semua loh gitu kan, harapannya bisa semangat lagi. Oke, jadi di episode pertama ini sebenarnya kita akan lebih banyak ceritain tentang gimana sih proses awal terbentuknya Neira. Oke, Gitu. boleh. Jadi tapi sebelum ke Neira, mungkin boleh ceritain dulu nggak sih dia gimana sih dulu awal kita kenal nih? Gitu. Oke. Dulu awal kita kenal itu pas 2015 zaman kuliah. Kita Oh iya, 2015. Ya, kita kebetulan satu kelas Ya, dan benar. kita satu jurusan juga. Iya. Ya, di situ awal kita kenal, terus ya singkat cerita seiring berjalannya waktu kita kalau nggak salah di semester 7 atau 6 atau 7 gitu kita mulai udah buat akhir ya? Iya, udah akhir. Kita mulai ya iseng buat usaha sama teman-teman kita. Iya, benar. Ya mungkin masih ingat ada Tipsen Wahyu, ya itu Tipsen Iya, yang iya, awalnya iya. bikin grup untuk bolos kuliah, tapi kita gunain untuk yang lebih bermanfaat, nyari cuan bareng. Ya itu, ya awal mula gua kenal sama lu itu ya di situ. Oke, jadi waktu kuliah ya sebenarnya. Waktu kuliah. Waktu kuliah, by the way kita kuliah di UI Negeri atau Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kita angkatan 2015 ya dulu ya. Kita masuk 2015. 2015. Jadi jurusan Manajemen. manajemen. Halo teman-teman manajemen UIN. Ya, kita alumni manajemen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bener sih, gue ingat waktu kita ngebikin tipsen itu. Ya. Yang awalnya ya itu kan gerombolan geng-geng bolos ya. Buat bolos doang. Awalnya buat bolos doang. Tipsen tuh ada singkatannya kan? Titip absen. Titip absen. Iya bener. Jadi Iya, kalau lagi titip ada absen. yang males atau gimana, titip absen ya. Iya. Dan Oh, gila. yang tanda tangannya ya kalau misalnya gue lagi malas masuk, ya gue minta tolong ke anak-anak tim sen itu buat tanda tanganin. Itu kacau. Tapi ini jangan dicontoh. Itu kacau ya. Ini jangan dicontoh. Tapi pada akhirnya kita sadar bahwa ya kita pengen produktif juga ya. Iya, betul. Makanya tipsen ini pada akhirnya sebenarnya jadi sebuah usaha pertama kita. Usaha pertama kita. Iya, oke. Usaha pertama.
Apa aja sih? Ini bahas tipsnya dulu deh sedikit Oke. lah gitu. Tipsnya tuh apa sih sebenarnya usahanya dulu tuh? Dulu bidang usahanya itu sebenarnya banyak ya yang mau kita garap. Waduh. Banyak masukan-masukan lah dari teman-teman kita. Iya, Ya, iya. salah satunya kayak dulu inget banget, mungkin kalau gue masih inget ya, nggak tahu kalau lu Iya, gimana, iya. masih inget gak? Dulu ada teman kita, dia malah pengen jualan rujak. Waduh, itu kacau sih serius. Itu pengen jualan rujak. Hilman. Iya, iya. Wih, Jualan rujak terus dulu juga gua sebenarnya sebelum ada Tipsen gua udah coba buat usaha kuota. Nah dulu juga kita mau masuk ke kuota, tapi itu dan akhirnya ya kita ituin fasilitas kosan mungkin ya, memanfaatkan fasilitas kosan itu free wifi di kosan. Ya kita memutuskan untuk bikin install ulang laptop kayak gitu ya, karena kebetulan kan posisinya lu udah expert nih di antara kita untuk install ulang laptop, di antara kita. sebenarnya bukan gua. ada kawan kita, ada tim kita yang jago. Iya. Gua cuma marketingin doang. Iya. Iya Gitu. lagi, gua ingat waktu Hilman dulu usul buat jualan rujak. Itu gua kayak enggak sih kayaknya deh gitu kan. Lucu ya. Iya, dipikir-pikir lucu. Aduh, jualan rujak sih enggak deh kayaknya gua gitu kan. Hmm. Kayak itu Tipsen, tapi pada intinya bisnisnya berarti Tipsen itu adalah servis gitulah ya. Servis komputer, laptop gitu-gitu. Iya, laptop, komputer, terus ya print online sih. Oh, print online Print juga, online, benar, iya. benar. Itu berarti kita sebenarnya udah pernah nge-build sebuah bisnis atau usaha dari zaman kuliah gitu. Iya, dari zaman kuliah. Nah, Tipsen tuh berapa tahun ya kita usaha itu? Setahun lebih kali ya? 1 tahun lebih, itu hampir jalan 2 tahun. Hampir jalan 2 tahun, 1 tahun lebih. Oh, itu gokil sih zaman-zaman Tipsen ya. Ya, alhamdulillah kita dari Tipsen bisa jalan-jalan tanpa mengeluarkan uang speser tuh. Oh iya, ke Jogja ya? Iya. Iya, seru sih itu. Betul. Oke, itu soal kita pertama kenal di kuliah, kita satu kelas, satu jurusan, terus sebenarnya kita udah pernah bisnis bareng juga, ya Iya. kan? Di Tipsen itu. Nah, sekarang gue punya pertanyaan selanjutnya gitu. Nah, setelah kuliah itu, lulus kuliah, kita kan pisah nih. Iya, Ya kan, lu betul. balik ke mana sih? Sekarang Bekasi, ya, ya, Bekasi. Gua tetap stay di Bandung, kerja di Bandung gitu. Nah, setelah lulus itu lu pernah bisnis nggak sebelumnya? Gitu? Setelah Tipsen ya? Iya. Gue setelah lulus kuliah dan lu memutuskan untuk kerja di Bandung, gue memutuskan untuk balik ke Bekasi, ke tempat asal gue. Gue coba usaha buat kedai kopi sih. Buat kedai Oh, kopi karena iya, dulu iya. 2021 itu kedai kopi lagi hype. Iya. Lagi hype-hypenya, dan ya gue coba untuk terjun ke dunia itu, dan ya alhamdulillah 1 tahun lebih sedikit ya tutup. Oke, tutup ya, alhamdulillah. Kalau gue masih buka kedai kopi, mungkin gue nggak bisa buka Tipsen Neras Solar sekarang. Oke. Kedai kopinya namanya apa? Dulu gue namain Coffee In, itu ada di daerah Cikarang. Coffee In. Iya. Itu pernah ke situ kan dulu ya? Iya, lu pernah ke Sekali situ? ya? Iya, lu sama Pak Beben dan Pak Beben, iya. Jilal kalau nggak salah. Jilal, iya, gue inget. Gitu. Iya. Di situ, oke. Jadi lu bisnis kopi tuh ya, setelah lulus kuliah tuh bisnis kopi. Iya. Bisnis kopi. Bisnis kopi tuh cuan nggak sih sebenarnya? Cuan, kalau Cuan. dibilang cuan ya, tapi ya namanya bisnis up and down, Iya. naik turun ya, kita rasain sekarang mungkin di daerah. Iya. Dan ya yang namanya bisnis F&B itu kan kita harus berinovasi, Improve terus lagi. improve terus. Kalau misalnya kita nggak bisa berinovasi, ya udah wassalam. Iya. Itu menurut gua ya, menurut pandangan gua. Itu kedai kopi berarti 1 tahun lebih tuh ya? 1 tahun lebih, iya. Oke, selanjutnya ini udah soal background lu ya. Jadi fun fact-nya teman-teman. Jadi salah satu yang gue salut banget sama Fikri adalah dulu semasa kuliah sebelum terbentuknya Tipsen, kita pernah nge-Gojek ya. Iya, Kita pernah jadi driver Gojek. Ya, for life ya gitu. Which is waktu itu sebenarnya gue tahu Fikri ini sebenarnya ya nggak butuh-butuh banget duit Fikri ya sebenarnya gitu kan. Gue nggak tahu sih gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa dia ikut jadi driver Gojek, dan satu
apa ya, satu hal yang gue selalu ingat sampai sekarang adalah sebelum Gojek, sebelum eranya Gojek, bahkan dia pernah ngajak gue Tarik angkot. buat tarik angkot. Wah itu gila sih, serius. Itu gue keinget sampai sekarang. Iya. Karena itu lucu banget sih. Iya, iya, betul, Gue betul, betul. emang kuliah itu ada di posisi bahwa gue kuliah harus sambil nyari duit. Iya. Itu pain point yang emang gue pasti lakukan itu. Iya. Tapi kalau narik angkot nih, gue Nggak kepikiran, sih, nggak gua kepikiran, serius ya. gitu. Ya kenapa gue kepikiran di situ karena dulu gue udah pengen mulai lepas dari orang tua ya. Karena ya gue juga ya mungkin ya gue juga salut sama kawan gue yang satu ini karena dia bisa gitu membiayakan hidup dia sendiri di apa ya, di luar kota gitu ya, bisa survive segala macam bahkan sambil kuliah. Itu yang bikin gue salut sama dia tuh. Wah, makanya dari situ gue punya kepikiran gue pengen coba buat belajar nyari duit sendiri. Itu gimana caranya? Dulu Gojek masih belum masuk ya. Iya, belum masuk ke Bandung, dan ya gue usaha cuma udah jalan sama teman-teman gue sebelumnya, tapi gue masih merasa kayaknya kurang gitu. Oke. Jadi ya gue nyoba buat nawarin ke dia, gimana kalau kita narik angkot jurusan Cicahem Cileunyi. Iya bener. Gak apa-apa, gue yang ngedriverin, lu yang ngenaikin dah. Kayak gitu. Gue inget banget kalimatnya. Karena kebetulan gue udah zaman Bisa SMA nyetir. udah bisa nyetir mobil. Iya, gue inget banget lagi. Iya. Selalu sampai sekarang gue inget banget. Iya kalimatnya. itu. Tapi nggak jadi kan? Nggak jadi karena Gojek udah masuk. Ya, udah pada akhirnya Gojek masuk dan akhirnya kayaknya Gojek aja deh. Iya betul. Oke itu Gitu. ini sih fun fact banget deh gitu kan. Oke, tadi awal ketemu udah, bisnis bareng waktu kuliah juga udah, terus lu pernah bisnis sendiri juga kan? Itu lu waktu kedai kopi sendiri ya? Atau ada partner? Gue kebetulan ada partnernya itu ya saudara gue sendiri. Oh oke. Terus Jadi gue kalau usaha itu nggak pernah sendiri, gue selalu berpartner. iya. Nah ini berpartner nih, ya emang padahal kan sebenarnya bisa usaha sendiri juga. Ya. Menurut lu gimana? Maksudnya lu lebih milih berpartner atau lu lebih milih usaha sendiri? Dalam artian lu single fighter ya? Gitu. Menurut lu gimana? Gue lebih milih berpartner karena menurut gue susah banget ya kalau misalnya kita untuk one man show. Jadi gue perlu di bisnis. Iya di bisnis ya. Jadi kita perlu, terutama gue sih, menurut gue perlu partner untuk ya biar kita bisa saling sharing lah satu sama lain, dan ya gue yakin setiap orang itu pasti punya pemikirannya berbeda-beda. Jadi ya dari pemikiran berbeda-beda itu ya menurut gue bisa lebih mudah untuk mencari jalannya daripada harus dipikirin sendiri. Iya. Dan gue bukan tipikal orang yang bisa untuk gue makan sendiri gitu. Pasti gue butuh pendamping, butuh partner yang bisa diajak berdiskusi buat nyari jalan tengahnya segala macam. Iya, Gitu sih. jadi sama sih, gue juga berpartner ya. Karena kalau udah ngomongin bisnis kita nggak bisa benar one man show, nggak bisa. Gue setuju sih. Nah, apa namanya? Selanjutnya gue pengen tanya sih, Giri, lu pernah kerja juga kan ya kalau nggak salah ya? Ya, gue sebelum memutuskan untuk gabung di Neira ini, gue pernah kerja di salah satu SMA negeri di Bekasi. Oh, Gitu, gue sebagai di staff. sekolah? Iya, di sekolah. Iya. Gue sebagai staf tata usaha di situ. Staf PTU? Iya, staf Iya, PTU. staf Di PTU situ. ya. Ya, kan lu juga sebelumnya kerja di sekolah juga kan? Iya, pernah. Sebelum lu memutuskan buat kerja di PLTS di dunia Iya, PLTS. sebelum ke Solar Industri gua Iya. sempet. Kalau lu TU mungkin gua gurunya. Ya, jadi Guru IT. jadi sebenarnya kita itu dari jurusan manajemen gak ada yang nyambung sama sekali. Iya sih benar. Benar. Tapi emang manajemen tuh masuk mana aja gak sih? Iya, bisa. Jadi semangat buat teman-teman yang jurusan manajemen. Bisa. Oke, lu udah pernah kerja, lu udah pernah Oke. bisnis. Iya. Kalau disuruh milih satu, kerja atau bisnis? Gue pengen bisnis karena Bisnis. Iya. Kenapa? gue dari SMA punya prinsip suatu saat nanti gue pengen ngebuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, karena gue pengen ngebuka lapangan pekerjaan, bukan gue yang mencari pekerjaan. Oke. Gitu. Jadi kenapa gue selalu bisnis gagal ya menurut gue
setiap orang itu punya jatah gagalnya masing-masing. Iya. Mumpung masih muda, pengen gua habisin jatah gagalnya itu. Wais, keren. Itu keren sih. Ya, apa namanya? Karena bisnis tuh emang dinamis banget ya. Iya, betul. Penuh ketidakpastian, ya nggak sih? Betul. Dan itu serunya berbisnis. Iya. Dan gak semua orang punya mentalitas itu sebenarnya. Betul. Gitu kan. Berarti lu pilih bisnis ya? Iya. Oke, kita masuk ke apa namanya, Neira nih sekarang. Boleh. Gitu kan. Jadi Neira ini buat teman-teman yang belum tahu adalah sebuah perusahaan PLTS ya. PLTS. Kita fokus di solar industry atau industri PLTS. Yang belum tahu PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya. Gitu. Jadi kita main di industri PLTS. Nanti kita akan banyak episode karena podcast ini ada rencana tayangnya sebulan sekali, nanti akan banyak pembahasan lah terkait sektor bisnis PLTS ini, pemainnya ada apa aja segala macam kita akan bahas tuntas. Tapi episode kali ini kayaknya kita cerita-cerita sejarah dulu aja kali ya. Boleh, Mas, cerita ya. sejarah. Oke. Jadi Neira, nah gimana nih proses terbentuknya Neira versi elu dan kenapa namanya Neira? Oke, kalau proses terbentuknya Neira, mungkin kalau versi gua sama versi lu mungkin agak berbeda nih. Iya, tadi kan punya POV sendiri. Punya POV sendiri ya. Kalau versi gue itu awal mulanya, gue inget banget waktu, gue mau konfirmasi dulu ke lu. Iya. Lu sebelum bikin Neira ini juga buka usaha dulu kan di rumah? Iya. Iya. Gue ada usaha. Iya. Nah, awal mula gua Kenapa jadi balik ya? awal mula gua pengen terjun ke usaha bareng, kita usaha bareng lagi gitu. Iya. Itu awal ketika lu mau grand opening usaha lu di Bandung, di daerah Cibangkono. Oh iya, dulu gue tinggal di Cibangkono guys. Iya. Serius? Emang Itu ada nama ya? daerah Cibangkono gitu. Ya itu waktu itu gua datang ke rumah lu dan lu terus kawan kita Jilal sama Mas Erwin itu lagi sibuk bikin logo CP Padli Bersaudara. Iya. Gue ingat di situ. Oke. Dan ya di situ gue ngobrol-ngobrol sama lu dan ternyata lu mau buka usaha. Oke, awalnya gue ngedukung dan gue belum masuk. Belum join ya? Belum lu ya? join dan ini masih di luar Neira ya. Iya, ini sebelum masih di Neira. luar Neira, masih belum Neira. Dan ya ada satu momen di mana gue inget lu lagi ada project, lu kontak ke gue buat butuh investor, Butuh modal. iya. Itu modal. Gue tanpa berpikir panjang karena gue udah tahu rekam jejak lu, udah tahu ya kehidupan lu segala macem. Jadi gue tanpa berpikir panjang gue langsung samperin lu yang tadinya kita mau ketemu di tengah-tengah, tapi gue bilang gak usah, gue aja yang nyamperin ke Bandung. Iya. Kita langsung deal di project pertama. Itu Deal sebagai gue sebagai seorang investor, Investor. ya. Itu ya kurang lebih saya ingat gue 2-3 kali ngeinvestasiin di project lu. Iya, itu 2-3 kali. Ya mungkin konteksnya biar teman-teman tahu adalah jadi dulu selain gua kerja, gua ada usaha juga, guys. Gua sambil bikin usaha juga CV ya, gitu kan. Dan itu kita main atau cari-cari project di luar PLTS, yaitu pengadaan elektronik ya. Iya, pengadaan elektronik ya. Karena emang dari dulu gue cita-citanya pengen usaha sendiri, jadi gue udah ada usaha itu juga sebenarnya. Dan itu pun gue rasa bos gue juga tahu gitu kan. Jadi so far pernah dimodalin juga sama bos gue gitu, cuman pada akhirnya kita ada di titik ternyata lagi nggak bisa ngemodalin dan akhirnya gue minta tolong ke Fikri. Dan Fikri ini si paling satset sih gitu kan. Ketika gue perlu segala macam, dia udah nggak pikir panjang langsung jalan ke Bandung. Ya. Itu lo modalin ya sih 2-3 2-3 project ya. Iya. 2-3 project itu modalin. Itu masih bukan Neira kan namanya. Bukan. Terus pas jadi Neira gimana tuh? Pas jadi Neira itu gue coba iseng ngomong ke lu, kenapa nggak kita fokusin aja? Ya. Kita fokusin aja, terus nggak apa-apa gue coba buat ya ngelobi lu biar masuk ke dalam jajaran pemegang saham dan ya akhirnya lu mau. Saat itu tuh gue inget di bulan Oktober kalau nggak salah. Kita Oktober yang pendirian, yang kesepakatan kita pendirian akte perusahaan kayak gitu. Dan ya di situ sih awal mulanya ya gue sebagai investor aja sih. Iya.
Ya awalnya kan kita mau mulai itu di 2025, gue masih inget. Iya. Tapi gue bilang terlalu lama mulai di 2025, kita coba mulai di 2024. Yang Iya. awalnya rencana awalnya itu baru mau gue dulu nih Iya, yang jalan. fokus. Tapi alhamdulillahnya apa ya, last minute mungkin ya. Iya. Gue dikabarin sama istri lu. Iya. Waktu Gua itu juga. gue lagi liburan dulu karena baru resign dari tempat kerja gue yang lama. Gue lagi liburan dulu, gue dikabarin lu nggak sendiri, si Jawa juga join katanya. Wah, Iya. di situ gue seneng banget sih sumpah, karena gue ada partnernya lah gitu. Iya, Gue iya. nggak sendirian. Karena ya jujur gue kalau sendiri gue nggak tahu deh harus jalan dari mana, karena ya gue bener-bener buta banget dunia PLTS ini. Iya. Gitu. Oke. Itu sejarahnya ya. Itu sejarahnya, Jadi iya. awalnya lo investor gua Betul. gua ada project, perlu modal, lu modalin berapa kali Betul. sampai akhirnya kita mutusin buat bikin sendiri. Betul. Gitu kan. Kenapa namanya Neira? Kenapa namanya Neira? Neira apa sih sebenarnya ini? Neira Bumi Energi. Bumi Energi. Iya, nama PT-nya PT Neira Bumi Energi. Ya, Neira Bumi Energi, terus brandnya Neira Neira Solar Solar, kan? betul. Kenapa Neira? Ini dari point of view gua, karena Neira itu sebuah pulau kecil yang ada di daerah Maluku. Banda Neira. Banda Neira. Iya. Dan itu pulau kecil, tapi banyak orang yang pengen singgah dan pengen datang ke situ. Bahkan sampai ada pepatah bilang jangan meninggal sebelum ke Banda Neira. Oh iya. Nah, ya harapan gua, walaupun Neira ini kita buat dengan ya mungkin kita di kecil ya, kita kecil ya, Sangat, modal sangat kecil, kecil. segala macam kecil, cuma nyali doang mungkin yang besar. Iya. Kayak gitu ya, harapannya ya dari developer atau dari klien-klien kita nyaman gitu ketika pakai jasa dari kita. Harapan gue seperti ya sesimpel itu sih. Kalau Iya. misalnya ya point of view dari lu gimana Iya. nih, kenapa Neira nih? Iya, mungkin yang gue tangkap dari lu, jadi walaupun kita perusahaan kecil atau starting point kecil, tapi orang tuh seneng gitu ya. Betul. Nyaman ketika berinteraksi dengan kita. Betul. Baik Betul. pihak eksternal maupun ya tim internal kita Betul, sendiri. Gitu kan. seperti itu. Oke, terus sebelum ke gua Trio, nanti kan gua Oke. pasti punya POV sendiri ya. Siap. Cuman, sebelum ke gua, jangan cepet-cepet banget dong guanya. Siapa yang ngusulin nama ini? Yang ngusulin tuh seinget gue ada Proses pembentukan namanya gimana? wah dulu kita di voting ya, di grup Oh, voting di Iya, grup iya, iya. voting di Ada yang grup voting, iya bener. di grup WhatsApp kita di voting, ada yang ngusulin kalau nggak salah Mbak Priska. Tahu Mbak Priska itu siapa ya? Itu istri saya. Itu kalau nggak salah Mbak Priska itu ngusulin nama Neira, nama Iya. awal Neiranya, terus nama tengah Bumi Energinya itu ada beberapa, ada 3 kalau nggak salah. Tadinya mau Neira apa-apa, Neira apa-apa, dan Neira Bumi Energi. Iya. Dan kita akhirnya nge-vote ya Neira Bumi Energi itu. Iya, jadi Gitu. kalau nggak salah dulu masing-masing dari foundernya itu wajib ngasih satu selama. Iya, betul. Ya kan? Betul. Nah, cuman pada akhirnya tidak ada yang dipilih nama Iya. dari foundernya karena aneh-aneh mungkin ya. Ya, betul. Iya kan, jadi akhirnya ada saran dari istri gua waktu itu Iya. ya, dan itu tinggal kita sempurnakan. Kalau nggak salah cuma tinggal dibalik ya. Tadinya Neira Energi Bumi jadi Neira Bumi Energi. Kalau Iya. nggak salah gitu. Iya, itu. Itu apa asal usul namanya lah gitu. Betul. Sebenarnya kalau gua ya karena kita udah bangun ini bareng ya, jadi terkait filosofi atau apa itu udah dapet banget sih. Iya. Emang kayak gitu. Jadi emang maksudnya dari gue juga sama filosofinya seperti itu sih. Walaupun Neira perusahaan kecil, banyak keterbatasan, modalnya dikit, belum punya portofolio, ya udahlah banyak keterbatasan, tapi ya kita punya semangat yang besar buat bikin semua yang berinteraksi sama kita itu nyaman. Iya. Kurang lebih gitu deh, gitu kan. Nah, apa namanya? Itu awal terbentuknya Neira udah juga gitu kan. Terus kenapa di bidang PLTS? Kenapa di bidang PLTS? Maksudnya kenapa di solar industry nih gitu? Iya. Kan banyak bidang yang lain, kenapa nggak F&B? Atau sebelumnya kan mungkin gue juga pernah bisnis elektronik. Iya.
Atau mungkin tipsnya dulu tuh Iya. servis gitu, kenapa nggak yang kayak gitu? Oke, kenapa di bidang PLTS ya menurut gue pribadi yang pertama lu dulu waktu di tempat kerja lu yang dulu itu Iya. yang sebelum bergabung sebelum memutuskan untuk bikin Neira ini, Iya. lu menurut gue di posisi yang lumayan strategis dan sudah memiliki banyak jaringan-jaringan di bidang PLTS ini, Iya. dan lu juga tipikal orang yang mau mengajari seseorang itu untuk jadi bisa, ya termasuk Iya. gua karena gua dari awal nggak bisa apa-apa. Ya alhamdulillah sekarang udah lumayan tahu Sekarang material segala macam dan tentang Iya. PLTS-nya Iya, gitu. iya, iya. Dan kalau bisa ditanya kenapa kita milih PLTS, ya karena ya gue juga berpikiran kalau misalnya kedepannya itu energi fosil mungkin bakal tergantikan oleh energi terbarukan. Iya. Betul. Karena energi, ya kita sebenarnya energi terbarukan itu kan bukan hanya PLTS ya, Iya. ada yang lain, tapi kayaknya kalau untuk di Indonesia sendiri yang paling mudah diaplikasikan itu ya PLTS. Iya, betul. Selama masih ada matahari, ya PLTS itu bakal tetap ada. Iya. Mungkin seperti itu. Makanya kenapa kita milih ke PLTS, ya sesimpel itu sih kalau point of view dari gua. Ya, lebih ke potensial market. Potensial marketnya dan futuristik energi. Ya, betul, dan lu juga udah alhamdulillah udah punya channel. Iya, di situ. Channel tuh. Iya, sama sih, gue juga jadi ketika dulu gue memutuskan untuk resign dari perusahaan sebelumnya dan bikin usaha sendiri, gue cuman merasa bahwasannya ini kita perlu main atau perlu usaha di bidang yang nggak gampang dicontek sama orang. Iya. Gitu, dalam artian ya kita flashback lah ke bisnis-bisnis yang kita pernah jalani. Betul. Misalnya servis gitu-gitu doang, Iya. ya kan. Print online udah banyak, Udah banyak. sekarang gitu kan. Terus gue pernah pengadaan elektronik juga. Iya. Pengadaan elektronik pun kasarnya gue cuman jadi jualan bendera doang kali. Betul. Gitu, karena gue punya relasi, gue jualan, ya gue naikin harganya, cuman gitu doang. Artinya tidak ada valuable things yang kita yang bisa bikin kita susah ditiru. Betul. Gitu. Dan gue inget banget sih waktu itu kayak leader gue sebelumnya di perusahaan sebelumnya, Pak Yanti, semoga Allah senantiasa jaga beliau ya. Itu Amin. ngasih tahu bahwasannya kalau kita mau usaha itu wajib bukan wajib, itu akan jauh lebih kuat kalau misalkan kita main di sektor primer. Oke. Kurang lebih gitu Krio. Iya. Beliau ngasih tahu gue kayak gitu. Energi primer ini apa aja? Ya, misalkan peternakan, pertanian, listrik. Nah, sekarang listrik itu jadi ya kebutuhan primer. Ya. Kebayang nggak sih lu kayak sejam 2 jam mati listrik aja kita puyeng banget kan? Iya, Nah betul. itu sih sebenarnya kalau gue lebih ke arah kayaknya kita harus main di sektor primer, dan kedua ya benar kata lu, karena background gue dari PLTS dan ini adalah energi masa depan, jadi ya kita coba di sini. Ya. Gitu kan ya kalau Betul. kan so far udah ini tahun kedua ya. Kita jalan tahun kedua. Jalan tahun kedua. Jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan berarti kalau mention sedikit yang Fikri bilang dari awal nggak bisa apa-apa, by the way sekarang Mas Fikri ini dia fokus di operasional. Kalau saya mungkin sales lah ya, nyari-nyari project segala macam. Kalau Mas Fikri udah operasional dan dia sekarang handle 1, 2, 3, 4, kayaknya 5 atau 6 project lah paralel di bawah kendalinya Mas Fikri. Jadi sekarang udah Betul. nggak cuma ngerti barang doang guys, sekarang udah bisa handle 6 project secara paralel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu gue salut sih gitu, salut sih. Oke, kita geser dikit. Tadi sejarah udah, Oke. filosofi udah, terus kenapa di PLTS atau solar industry juga udah. Kita geser dikit terkait ini Neira ini di industri PLTS sebenarnya positioningnya di mana sih? Oke. Di solar industry positioningnya di mana? Karena kalau kita ngomongin solar industry itu kan pasti banyak pemainnya. Iya. Dalam artian mungkin ada developernya, ada yang apanya gitu kan, distributornya segala macam. Nah, posisi Neira ini di mana sih sebenarnya, Krim? Oke, kita dari awal udah sepakat mungkin ya, sebelum kita bikin brand Neira Boom Energy, Neira Solar itu kita Iya.
ingin berada di posisi EPC mungkin ya. EPC itu apa tuh? Jelasin dulu tuh. Engineering, Procurement, dan Construction. Oke, bahasa gampangnya mungkin kontraktornya lah ya. Ya, kontraktornya kita main di kontraktornya karena ya kita pengen nyoba buat ngegarap semuanya nih. Iya. Kalau misalnya developer kan belum ya, bukannya enggak, mungkin belum. Iya. Mungkin suatu saat nanti kita bisa jadi developer. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kita untuk sekarang di kontraktor Iya. PLTS-nya lah. Kontraktor. Gitu. Jadi tadi apa? EPC-nya ya. EPC-nya kita di EPC-nya. Ya betul, kita ada di EPC-nya teman-teman. Jadi EPC itu tadi apa? Engineering, Procurement, dan Construction. Jadi kita kontraktor yang ngedesain, procure material sampai dengan masang. Pemasangannya Oke. segala macam. Jadi positioning kita di situ ya. Betul. Positioning kita di sini. Nah, tantangan di solar industry di Indonesia khususnya ya, menurut Oke. lo apa nih Grim? Tantangan yang mungkin secara makro dulu deh, ya. Itu menurut lo apa sih tantangan terbesar industri PLTS atau solar industry di Indonesia? Oke, menurut gua garis besarnya itu salah satunya mungkin perizinan mungkin ya. Perizinan karena Setuju gue. perizinan kita di Indonesia sendiri kan hanya dibuka 2 kali dalam 1 tahun ya. Iya. bulan Januari sama bulan Juni. Iya. Dan itu kita harus sistemnya itu harus ngewar War kuota. itu Iya. itu ya mungkin ya tantangan terbesar Kita ya. iya tantangan terbesar kita untuk saat ini. Dan selain itu ya balik lagi ya kita karena awalnya kita benar-benar nggak ada modal yang besar, jadi tantangan di dalam internal kita ya mungkin di biaya. Oh iya. Biaya. Oh iya. Karena gue pernah ngedenger satu kalimat dari seseorang yang bilang, bro, lu main di PC itu gak murah. Iya, setuju. Dan ya itu yang gue rasain Iya, setuju. kayak gitu. Dan ya di Indonesia juga, terutama di Indonesia ya, cuaca juga mungkin ya. Cuaca jadi kalau misalnya mendung kan nggak terlalu efektif Iya. panelnya yang bisa digunakan. Iya. Oke. Jadi kalau gua ringkas, yang pertama perizinan atau regulasi ya. Iya, regulasinya. Regulasi ya. Kalau ngomongin regulasi sih kayaknya ini sangat dinamis juga sih, Grim. Sebenarnya gua sebagai sales emang merasakan dinamika yang kayaknya sering berubah. Betul. Gitu kan, aturan terkait kuota dan dibuka cuma Januari dan Juni itu aja terkait perizinan ini kan juga baru di tahun kemarin. Betul. Peraturan Menteri SDM ya kan. Jadi itu emang jadi salah satu challenge banget sih buat kita atau semua yang main di solar industry terkait regulasi. Itu challenging banget. Kemudian ya itu terkait tantangan makronya ya. Tadi lu nge-spill juga nih, padahal belum gue tanya lu. Udah tahu. Terkait ya mikronya lah ya. ya. Maksudnya tadi secara makronya kan pasti di perizinan ya kan. Betul. Terus kalau kita kerucutin dari di internal kita, di mikronya, itu menurut lu selama mungkin kita berdiri, tantangan terberatnya di mana menurut lu? Tadi kan udah ke-spill nih. Di biaya. Biaya, mungkin modal lah ya gampangnya ya, Iya, modal. modal. Karena memang bisnis EPC ini tidak murah gitu Iya. kan. Pernah ada yang bilang dulu kayak gitu ya? Pernah ada yang bilang ke gue gitu. Bukan gue kan? Bukan. Ada orang yang pernah ngomong kayak gitu, dan setelah dipikir-pikir bener juga. Iya. Bisnis EPC ini bukan bisnis yang murah gitu ya. Mungkin kalau untuk di tantangan di lebih mikronya itu ya mungkin modal itu sih. Iya, oke. Nah, kalau tantangannya modal, gue pengen tahu solusinya gimana lu nyoba. Iya dong. Oke, ini iya. tantangan, ini Betul. obstacle nih. Lu punya keterbatasan. Nah, gimana cara lu nge-solve problem tersebut biar bisnis lu tetap jalan? Oke. Iya. Biasanya kita tuh pakai investor dari ya teman-teman kenalan kita lah. Oke. Teman-teman kenalan kita coba buat jajaki, gua ada project segini, mau nggak ngemodalin.
ya sekuatnya dia, dan ya kita atur di cash flow kita aja sih sebenarnya. Kita kayak subsidi silang mungkin ya. Iya. Artinya kayak kita dapat DP dari project ini, kita pakai dulu project ini biar jalan, dan kita kejar target buat bisa penagihan yang ya mungkin termin 1 atau gimana. Dan ya selalu seperti itu. Ya walaupun pusing tapi ya alhamdulillah sekarang udah bisa jalan. Iya. Project gitu ya. Iya, 6 project kurang lebih. Oke. Jadi ya mungkin kayak gitu sih. Iya, seru nih. Tadi lo bilang bahwa ya kita ngumpulin teman-teman kita yang rezekinya kebanyakan ya. Iya. Dan dia bingung uangnya mau di mana. Iya, buat dititipin ke kita, buat kita coba puterin jadi sebuah usaha. Modal gitu. usaha. Modal project lah ya. Iya. Artinya sebenarnya ini project funding lah ya. Project funding. Which is ini yang gua lakukan dulu ke lu sebenarnya. Iya, betul. Bener gak? Betul. Tapi ketika lu udah di sini dan ternyata masih nggak cukup nih, ya kan? Iya. Berarti kan, berarti emang semahal itu bisnis EPC. Iya, betul. Iya kan? Emang mahal. Semahal itu bisnis EPC. Tapi terkait cash flow tadi menarik banget sih. Kita akan bahas nanti ya di mungkin episode selanjutnya kita akan bahas terkait cash flow ya. Maksudnya Betul. bisnis dari POV keuangan atau finance. Iya. Mungkin nanti kita bisa undang Mas Erwin juga ya. Boleh. Iya, undang Orang Mas yang Erwin. ahli jalan. yang selalu Emang di bidang di situ. Iya, yang bidangnya dan Iya. selalu ngasih tahu ke kita Iya, buat betul. selalu nagih. Tapi walaupun bisnis EPC ini mahal, ya gua harap teman-teman kalau misalnya mau terjun buka usaha di dunia PLTS, ya nggak usah takut gitu. Karena banyak solusi kok. Iya, artinya Banyak sebenarnya solusi. setiap masalah pasti udah sepaket sama solusi. Betul. Oke, Kriu, selain tadi project funding ke teman-teman lu dan ngatur cash flow, pernah ke bank nggak? Maksudnya pinjem ke bank? Oke, alhamdulillah ya sejauh ini kita belum pernah pinjam ke bank karena apa yang mau dijadiin jaminan juga Karena tidak punya aset. kita masih belum punya aset, jadi Iya. belum bisa untuk dijadikan jaminan. Tapi ya kita juga ingat dari omongan kawan kita Mas Erwin itu ya, yang bilang ya sebisa mungkin kita jangan pinjam ke bank lah. Iya. Gitu. Tapi Iya. kalau misalnya udah kepepet mungkin nggak apa-apa. Sebisa mungkin jangan, kalau udah kepepet mungkin nggak apa-apa. Iya. Tapi ya sebisa mungkin kita nggak pinjam ke bank, dan kita memanfaatkan relasi yang kita punya aja. Iya, itu gue setuju sih, gue setuju banget. Dan ya satu hal yang kita harus bersyukur banget sih sebenarnya, maksudnya duit yang kita puterin sebenarnya kan udah gila udah gede. Maksudnya mungkin orang melihat Neira ini kayak mungkin masih perusahaan kecil atau gimana gitu. Iya. Tapi buat kita di internal sebenarnya dengan 6 project yang jalan atau segala macam itu sebenarnya itu tanggung jawabnya gede banget lagi. Gede banget. Parah. Buat kita ya? Buat kita, iya, maksudnya karena kita starting point-nya ada Bener-bener dari itu iya. kan, bener. Ya, dan alhamdulillahnya di tanggung jawabnya sebesar itu kita juga tidak ada sejauh ini tidak ada hubungan ke bank juga ya. Iya. Ya, dan itu memang salah satu prinsipnya Mas Erwin juga ya. Betul, Ya, betul. sebisa mungkin kita kita coba cari solusi yang lain lah ya. Iya. Itu opsi terakhir aja. Iya, itu Opsi terakhir gitu ya. Oke. Itu menarik. Terus gue punya pertanyaan sih. Ini sebenarnya pertanyaan sales. Tapi karena di sini gue hostnya, jadi gue harus tanya ke lu ya kira-kira. Gini. Namanya kita running bisnis baru. Ya. Tadi yang kita udah pernah bilang, kita pasti modalnya terbatas. Modalnya dikit. Betul. Yang kedua, kita belum punya portofolio. Betul. Ya kan, belum punya portofolio. Terus yang ketiga, bahkan kita masih banyak keterbatasan lain lah. Kayak timnya juga mungkin Betul. belum tersertifikasi banyak pada saat itu, Betul. awal-awal ya. Nah, yang gue mau tanyain nih Graham, sebenarnya gimana cara kita atau Neira ini ngebuka market pas awal-awal? Karena itu akan beda kalau ditanyakan sekarang kan. Iya. Gitu. Pas awal-awal nih, dengan lu modalnya dikit, belum punya portofolio, terus tim lu juga masih dikit dan belum tersertifikasi misalkan. Oke. Nah, cara lu meyakinin klien atau cara kita ngeyakinin klien gimana gitu? Mungkin ini bisa flashback ke project pertama Neira mungkin ya. Iya. Boleh. Project pertama Neira itu,
mungkin teman-teman yang udah ngikutin Naira dari awal, yang udah follow Instagramnya dari awal, mungkin kita pernah nge-share, bukan mungkin ya, kita pernah nge-post itu project di kapal yang kalau nggak salah 200 WP. Iya, betul, ingat gua. Itu 200 WP. Iya. Ya mungkin kalau buat orang lain, ya buat apa diambil gitu mungkin. Iya, Tapi iya. karena Naira belum punya portofolio dan segala macam, ya kita jejaki, kita ambil lah manis pahitnya project mau gimana. Ya itu 200 WP tapi kita bawa kurang lebih 5 orang gitu ya. Kalau dari segi profit ya pasti nggak ada. Habis di operasional. Ya tapi ya kita nggak milih-milih lah. Kita garap terus dan pada akhirnya kita bisa meyakini satu developer mungkin bisa dibilang ya, atau EPC ya. masih EPC mungkin Iya, ya. iya. Ya kita akhirnya bisa dikasih mungkin uji coba project lah ya. Iya, benar. Uji coba project, dan di situ ya alhamdulillah gue juga punya tim lapangan yang sangat super oke gitu, sangat super mantap lah, bisa perform dan segala macem. Bukan hanya dari tim lapangan, dari tim salesnya juga sangat oke buat meyakinkan kalau kita tuh bisa perform gitu. Dan ya gue membuktikan di lapangan yang sampai akhirnya kita si EPC itunya tuh merit order terus ke kita gitu. Make terus, kita dikasih terus, walaupun masih dalam segi residensial ya. Di residensial, tapi ya kita nggak pernah minta yang macam-macam. Kita oke dengan ya termin pembayaran yang menurut saya kayaknya kurang worth it kalau di residensial gitu. Tapi ya udahlah, kita gas terus, kita hajar terus ya, sampai akhirnya ada satu momen kita dikasih project yang CNI. Itu pertama gue inget di daerah Demak dan di daerah Boyolali. Kita itu jalan paralel 2 dari situ. Ya mungkin dari situ mulai terbuka nih dari developer atau EPC lain. Dan ya kita juga sering ngikuti tender walaupun kalah terus, tapi ya udahlah, namanya juga progres kan, progres. Ya mungkin kalau misalnya untuk ngomongin gimana cara meyakinkan, ya kita dengan membuktikan di lapangan sih. Oke, ini menarik sih, Krim. Maksudnya banyak yang gue catat, serius. Banyak yang gue catat karena pengen gue bahas sebenarnya gitu. Yang pertama, proyek 200 WP. Wah, ini gokil banget sih. Ini project yang mungkin lu mungkin sama tim teknisi kita segala macam nggak akan pernah lupa project ini deh. Nggak akan pernah lupa. Karena ini project, jadi buat teman-teman, buat sebagai gambaran ya atau sebagai konteks, 200 WP itu cuma satu panel. Satu panel, satu lembar kotak deh. Cuma satu kotak gitu ya. Kotak doang. Satu kotak dan satu baterai. Dan itu nggak ada inverter juga waktu itu gue ingat. Nggak ada, kita langsung. Jadi cuma nyambungin 2 kabel dari PV, dari panel surya itu, 2 kabel turun langsung masuk ke baterai. Udah gitu doang. Dan itu tadi gue catat, lu berangkatin 5 orang. 5 orang. Kita dan 200 WP kita pakai HSE loh. Satu HSE, 2 teknisi, dan kita berdua yang jalan. Dan kita berdua ikut juga nambahin beban sih kita. Kita berlima. Wah itu serius, gue coba inget-inget ya. Karena gue salesnya kan, jadi kalau nggak salah nilai projectnya tuh 5 jutaan deh. 4 atau 5 jutaan? 4 sampai 5 jutaan, dan untuk operasional segala macam boncos. Ya, bukan boncos lagi. Udah. Ya udahlah. Udahlah. Iya, benar. Cuman ya yang gue tangkap adalah dulu kita sebenarnya berarti setotalitas itu kan. Walaupun sebenarnya proyek itu secara profit, secara keuangan, secara rupiah itu nggak masuk, nggak untung, nggak ada rugi untungnya, malah nombokin kan. Iya. Nah cuman ya gua rasa dulu kita satu pemahaman bahwa ya kita perlu yang namanya barter value dulu. Betul. Ya kan. Kenapa? Karena kita mulai ini dari perusahaan kecil nggak punya portofolio. Betul. Ya kan. Jadi dari 200 WP itu terus tadi gue catat juga nih, lu nge-stat
kita dikasih sama salah satu EPC gede ya. Betul. Salah satu EPC gede kita dikasih uji coba project tuh namanya juga ya. Iya. Gue ingat. Yaudah nih coba Neira kerjain deh, gue inget tuh. Betul. Kecil juga 1 KW ya kan. Iya. Itu kita kerjain itu ya. Kita gitu ya. kerjain. Kita kerjain dan ya apa ya maksudnya gue tahu sebenarnya dulu project awal-awal yang kita kerjain tuh nggak pernah ada untungnya dulu. Iya, kita ngerjain project awal itu project kerja bakti mungkin karena kita ngeberangkatin tim dari Bandung. Yang secara kos bener. sudah pasti membengkak Iya. gitu. Kita dari Bandung lagi Iya. ya teknisi ya. Pengerjaan itu di daerah Jakarta, Jabodetabek lah. Bener. Jabodetabek. Kita ngeberangkatin tim dari Bandung yang udah otomatis pasti membengkak Iya. karena ada transport dari Bandungnya. Iya. Artinya Seperti itu. dengan apa ya? Tapi dengan kita tetap ngerjain Iya. dan tetap menyelesaikan dengan baik, justru itu nggak sih hal yang bikin EPC gede ini ngasih terus ke kita. Iya, salah satunya Bener begitu. ya? Iya. Karena kalau misalkan kita udah nggak kuat, kita cabut, wah kagak ada batian nih gitu kan, Iya. kagak cuan nih gitu. Iya. Terus kita udah nggak usah ambil lagi misalkan. Kayaknya mungkin mereka juga nggak akan ngasih sampai sekarang. Nggak akan ngasih sampai sekarang. Karena waktu itu kita mikirnya ya udah emang kita belum ada project dan ya dari sisi operasional gua pengen apa ya ngebuktiin kalau misalnya di lapangan itu bisa seperform itu gitu. Iya. Biar si customernya juga apa ya puas mungkin ya. Iya. Jadi retweet order ke kita Iya. lagi gitu. Apa namanya totalitas lah ya. Iya, total. Ya nggak ada lagi sih kira proyek 200 WP 5 orang. Nggak sumpah. ada lagi. Nggak ada lagi. Tambah HSE lagi ya. Iya. Nggak ada lagi sih. Nggak ada Nggak lagi. ada lagi. Oke. Terus Oke. apa namanya sampai akhirnya tadi lu state juga kita dapat skala CNI Demak dan Boyolali. Boyolali. Itu Iya. kalau nggak salah udah pertengahan tahun 2024 ya. Di bulan Mei Juni. Juni ya. Ya, Juni lah. Ya udah pertengahan tahun. Iya. Akhirnya setelah kita kerjain tuh proyek-proyek residensial Residensial. banyak banget dan waduh kayaknya nggak ada untungnya ya Betul. gitu kan. Betul. Ya alhamdulillahnya waktu itu kita dikasih juga yang CNI. CNI gitu kan. Sebenarnya nggak gede-gede banget, nggak gede segitu tuh. Iya. Tapi pada saat itu wah Itu luar biasa proyek banget. terbesar kita. Terbesar kita. kita. Karena skala Neira ya tadi kita Hanya- benar-benar ngerjain dari 200 WP, 1 KW, Iya. 2 KW ya kan. Iya. Itu banyak banget kita kerjain. Iya di bawah 5 KW lah. Di bawah 5 KW. Di bawah banyak 5 banget KW. kita kerjain. Terus akhirnya kita dapat Demak Boyolali itu sih yang kayak bikin kita bisa agak napas ya. Iya. Iya betul itu. Dan ya mungkin lu ingat dulu Neira ini sebenarnya project pertama itu bukan PLTS, tapi pengadaan barang Apa tuh? baterai. Oh, Project Iya. pertama Neira sebenarnya bukan PLTS, iya. tapi pengadaan barang. Karena dulu kan kita ya udahlah kita project apa aja kita hantem gitu, kita Iya, hajar. iya. Gitu. Oh, iya, itu ini juga sih apa namanya salah Nah. satu titik balik juga tuh. Iya, jadi project pertama Neira itu sebenarnya bukan PLTS, tapi project pertama PLTS Neira itu ya 200 KWP itu. Kalau proyek pertama mungkin gua lurusin ya kayak proyek pertama itu adalah pengadaan baterai Iya. dan proyek sistem pertama PLTS itu yang 200 WP. masang Iya. di kapal ya. Masang di kapal. Di Jakarta Utara. Di lah Jakarta kalau nggak Utara. salah ya. Betul. Oh, itu gokil sih. Gokil. Oke. Terus apa ya? Ini 200 WP itu gue pengen ceritain ini terus loh, gak tau kenapa karena ini Atau kalau misalnya Pas mau ini. kita bikin segmen sendiri. khusus 200 WP. 200 WP ini. Karena ini Rio, apa namanya? Lu ingat gak sih pada saat kita udah ngerasa bahwa ini project udah nggak akan ada apa ya? Udah nggak akan ada untungnya, kita udah ya secara komersial sebenarnya rugi banget, Iya. tapi kita tetap ngerjain dengan semangat, dengan totalitas sampai malam kan waktu itu tuh Sampai gue malam. inget di kapal sampai malam. Ingat gak sih waktu pulang kita dikasih apa? Ya, jadi dari 200 WP itu kita emang nggak ada untung secara nominal, Iya. nggak ada untung. Tapi kita dapet untungnya itu dari ikan, karena kebetulan yang kita pasang itu adalah kapal nelayan kan, Oke. kapal penangkap ikan nelayan. Jadi saat itu ketika tim lagi ngerjain, ya kita berdua nih gue sama lu itu disuruh masuk ke gudang ikan dan itu benar-benar banyak banget ikan dan yang bikin gua kagetnya itu kita disuruh ngambil sendiri. Kalau misalnya kita nggak bilang stop udah mungkin kita bisa bawa lebih dari 2 karung
ikan. 2 karung ikan kan? Iya. Bukan pasir ya? Bukan, semen ya, itu benar-benar ikan. Itu ikan. Bener-bener ikan, oke. Ikan apa itu ya? Baby tuna ya. Baby bilangnya tuna, sih. Baby gue tuna ingat. ya. Iya. Ya jadi itu, kita keuntungan kita ya itu di ikan itu. Bukan di nominal. Kalau misalnya di berapa kilonya itu mungkin bisa di 50 sampai 80 Oh kilo. gila, banyak banget sih itu emang. Banyak banget. Wah gila sumpah. Jadi manpower kita kan dari Bandung semua 3 Iya. orang itu, ya kita suruh bawa ikan dan gua nggak tahu itu bawanya berapa karena ya gua juga nggak pengen bawa banyak-banyak rumah buat apa juga gitu. Jadi ya udah kita bagi-bagi sampai satpam di kantor pertama kita waktu Masih rumah ya? Iya, Masih kantor pertama rumah. kita itu di perumahan. Jadi satpam di situ tuh Sampai kebagian. kebagian semua. Kebagian. Kalau nggak salah, seingat gue satpam di perumahan kita itu ada 4 orang dan itu kebagian semua. Oke. Da- Gara-gara kita bawa Bawa ikan. ikan. Iya, Oke. Iya. kita bawa ikan dan ya itu. Iya. Sampai tim kita juga ngeluh karena kebanyakan buat bawa ke rumah. Ngeluh Susah kebanyakan, bawanya susah. Karena mereka naik bis kan? Naik bis. Dan itu kita ngebagikan itu di rest area. Di nggak rest sih? area 19. Tol Jadi Jakarta kalau Cikampek. itu- Wah, Iya, gokil. gue inget. Iya, gue inget. Wah, Gua itu sih inget. momen yang kayak apa ya? Maksudnya di saat itu gue mikir gini sih, Kriw, kayak wah, gokil ya. Maksudnya emang rezeki itu nggak harus uang gitu, Kriw. Iya, betul. Iya kan, nggak harus Betul. nominal karena secara profit udah pasti nggak ada. Udah pasti nggak ada. 200 WP dikerjain 5 orang, silahkan teman-teman dihitung tidak akan masuk Iya. kemanapun. Tapi ketika kita tetap semangat, kita tetap totalitas dan mengerjakan sampai selesai, Ada kita yang nggak sama. pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya gitu kan. Jadi ya udah gas dulu aja baru curhat. Betul, Gitu kan. betul. Dan manpower nggak ada yang tahu. Baru kita buka itu, ya mungkin setelah beberapa bulan setelah itu baru kita cerita. Iya, Karena karena menurut kita ya udahlah, nggak itu mereka resiko kita. Iya, itu resiko kita dan mereka nggak perlu tahu. Nanti ketika udah proyeknya udah selesai dan udah lama, ya bisa kita ketawain bareng-bareng. Iya, dan Gitu. sudah layak ditertawakan. Betul. Iya. Tapi gokil itu ikan 1 karung sih, gue baru kali itu sih, Kriw. Asli sama. Baru kali itu. Sama gue juga. Dan waktu kita masuk ke gudangnya itu, Bener-bener wah banget. gila sumpah itu. Bener-bener itu pengalaman pertama gue buat masuk ke gudang ikan itu loh. Segede itu. Segede itu. Lu hampir ngambil ini kan, bayi paus kan. Gak boleh. Enggak bukan enggak. Gak boleh. Jangan, itu mahal. Susah. Mahal itu. Susah juga bawanya gitu. Kita bawa mobil Oh, soalnya. iya. Kalau bawa truk oke mungkin. Enggak sih, bukan bayi paus guys. Itu gue Enggak bercanda. Iya, tapi banyak banget sih. Banyak banget. Iya, betul. Iya, itu proyek 200 WP. Gue sampai catat loh kan ini apa? Gue baru keinget juga kan. Iya. Oke, 200 WP. Jadi balik lagi ke konteks yang tadi adalah gimana cara kita ngebuka market di awal karena kita perusahaan baru. Itu adalah kita benar-benar memaksimalkan setiap project yang diamanahkan ke kita. Iya. Every single project. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu dari project yang mungkin kita anggap mungkin nggak ada profitnya lah, ini project ya project lepetan remeh. yang perusahaan lain nggak mau Nggak mau ambil ambil. gitu kan, Iya. akhirnya digitain lah atau kayak gimana. Justru dari project itu Betul. semua syariat project-project besar yang sekarang kita lagi kerjain Iya. berawal. Betul. Benar nggak sih? Iya betul. Ya Gitu. apa ya? Informasi aja dari project yang 200 WP itu ya kita nggak tahu dan akhirnya si klien yang ngasih kesempatan kita untuk uji coba yang di residensial ya di tahun kemarin di akhir tahun mereka ngasih project yang mungkin masih di luar dugaan kita. Kita dikasih 4 mega loh yang di Medan. Iya. Ya itu kan berawal dari ya 1 KWP paling ya. Iya, awal proyeknya satu Iya. KWP yang uji coba itu kan. Iya, betul. Oke. Dan ini Kriw, maksudnya karena gue di sales ya, gue pegang data kan, data sales Iya. kita. Kalau mungkin gue pernah cerita juga ke lu kayak mungkin 90% market kita itu dari dia, Kriw. Iya, betul. Tahun pertama. Tahun pertama, Tahun pertama. 2024. Betul. 90% Betul. dari dia, ya kan? Betul. Itu. Jadi memang apa ya? Ya maksudnya dan awalnya pun kita nggak expect bahwa dia di awal tahun kita nggak expect bahwa dia akan jadi klien utama kita Betul. sampai sekarang, Iya. ya kan? Betul. Karena apa ya? Maksudnya kalau ngomongin Naira sebenarnya kita mungkin kliennya nggak banyak ya, Bro. Enggak, kita beberapa aja. Iya, kita nggak terlalu banyak klien, tapi kita berusaha seserius itu maintain every single klien tersebut biar dia bisa repeat order terus ke Betul. kita.
dan itu di tahun pertama kita punya satu klien yang alhamdulillah itu sampai 90% kita. Dan yang tadi lu bilang bahwa kita dari 1 KWP sampai dikasih 4 mega itu juga itu keajaiban juga. Iya, Tapi mungkin karena tahun pertama Tahun kan, pertama. 4 mega itu gokil sih. Iya. Tapi nanti itu kita bahas sesi selanjutnya. Boleh. Karena itu mungkin udah masuk kepada nanti akan ada sesi yang mungkin project-project yang Iya. kita udah lakuin Kerjakan. lah. Ya kan? Pelajaran apa sih dari project ini, dari project ini apa gitu, itu ada sesi khusus nanti kali. Karena tim marketing gue nih gokil sih Chris sekarang. Iya. Dia Asli. nyiapin bahkan buat podcast ini udah 10 episode loh. Waduh. Gokil ya? Ini Tema baru tuh. episode 1. Iya, jadi mungkin shout out juga nih, apresiasi buat tim Iya. marketingnya Naira, Mas Fauzi dan Mbak Morin ya. Iya. Gokil sih mereka. Mantap ya. Maksudnya dari dulu kan gue bilang gue pengen bikin podcast ke lu ya, Iya, gitu. betul. Tapi nggak pernah ada action. Nggak pernah ada. Karena energinya, waktunya susah banget Betul. ngepasinnya. Tapi semenjak mereka bergabung nih, Iya. ya thank you sudah buat ini jadi kenyataan. Dan ya kan ini juga permintaan dari tim operasional juga kan, kalau misalnya tolonglah di bulan ini di stop dulu proyeknya. Oh. Karena gue merasa di bulan ini udah wah. Iya. Ya udahlah itu nanti aja. Iya. Ya, jadi by the way podcast ini terlaksana gara-gara kita nggak bisa ngambil project di bulan Juni gitu. Bukannya apa ya besar kepala atau gimana, tapi emang tim kita udah habis. Iya. Ya maksudnya dalam artian gini, gue coba pertegas, kita nggak mau maksain. Betul. Daripada hasilnya jelek. Iya, daripada nanti kita korbanin kualitas. Betul. Yang akhirnya mengecewakan, gue Iya. nggak mau. Betul. Gue sama lu punya satu pemahaman yang sama bahwa oke, kita maksimal cuma 6, ya udah cuma 6. Iya, betul. Kita nggak akan maksain nambah lagi. Kita maintain aja 6-6-nya selesai dengan baik. Betul. Karena sudah proyek kan dinamikanya waduh Beda-beda. luar biasa Iya. ya. Jadi bukannya kita besar kepala atau gimana ya, Iya. tapi kita coba ngukur dan kayaknya kita maksimal baru di segini. Iya. Kita baru bisa ambil lagi mungkin Juli kali ya. Bulan Juli kita mungkin Iya. bisa gas. Karena udah ada beberapa proyek kita yang udah selesai juga di bulan ini. Iya. Jadi mungkin kita bisa ngegas lagi di bulan Juli. Ya, oke. Udah berapa menit nih kita ngobrol? Kayaknya udah lumayan lama ya. Lumayan. Karena seru sih. Gue paling seru kita nyeritain hal-hal sejarah kayak gini karena ini jadi semangat gue sih. Iya. Semangat gue karena kalau gue boleh jujur, sebenarnya gue dulu gak yakin lagi sama dia. Oke. Serius. Iya. Kalau gue boleh jujur ya, Iya. gue gak yakin sama dia. Iya. Pas awal-awal. Kenapa tuh? Apa ya? Karena menurut gua ya mungkin kita tahu ada salah satu founder kita yang pada akhirnya tidak bergabung di sini gitu Betul. kan, which is it's okay gitu kan, karena setiap orang kan berhak menentukan pilihannya masing-masing Betul. segala macam. Cuman dulu mungkin ya gua terlalu banyak berharap sama manusia aja gitu Oke. kan. Jadi gua merasa bahwa kayaknya gue udah full banget segala macam, tapi pada akhirnya ketika dia tidak join tuh gue ngerasa kayak wah bisa nggak ya gue sendiri nih gitu, tanpa gue mendiskreditkan lu sama Erwin ya gitu, karena tapi itu terjadi di gue pribadi itu terjadi, dan pada masa itu gue tidak yakin sama dia. Oke. Maksudnya gue bukan tipikal orang yang kalau cerita tuh gue semangat terus, gue gini enggak. Ketika gue emang lagi nggak semangat, gue juga akan nggak semangat, tapi gue akan cari tahu gimana caranya semangat gue balik lagi. Oke. Dan salah satu yang yakin ya thank you lu, ada istri gue juga waktu itu, yang akhirnya pada akhirnya bisa bikin gue nemuin lagi lah tujuan kita apa sih sebenarnya. Betul. Ya, dan akhirnya bertahan sampai sekarang. Jadi mungkin masih belum terlalu lama ya. Iya, tapi banyak yang kita bakal lewati lagi lah. Amin. Dan mungkin dari gua seindah-indahnya berjuang itu kan sebenarnya kalau lu nggak sendiri ya. Iya. Iya nggak sih? Iya, betul. Iya gitu. Jadi itu juga yang gua bersyukur banget sih. Maksudnya gue juga thank you banget sama lu udah nemenin gua selama ya tahun kedua ini sekarang ya. Ya gokil lah, gua respect banget. Maksudnya lu juga menerima gua dengan karakter gue yang seperti ini. Gue juga berusaha buat bantu lu juga kan, segala macem. Ya kita bareng-bareng, kita saling ngasih inputan, dan gue rasa so far ya gue bersyukur banget lah.
kita berdua bisa di sini. Dan hal yang gue lebih bersyukur lagi, yang kita harus syukurin bareng-bareng adalah ya mungkin nggak lama lagi Mas Erwin juga akan bergabung di Bakal sini. join, iya. Jadi mungkin 3 foundernya Naira pada akhirnya akan full time di kantor. iya. Gitu kan. Jadi siap-siap para tim Naira. Ya. Yang awalnya cuma ada 2 orang yang berbicara, sekarang 3. Mic-nya kurang 1 nih kalau kita ngobrol bertiga ya. Jadi Ya. gitu sih kalau dari gue, Chris. Seru banget lah bisa ngobrol panjang lebar sama lu. Mungkin terakhir dari gue, apa sih harapan lu buat Naira? Mungkin 5 tahun ke depan deh gitu ya. Ini kan tahun kedua nih. Ya. Untuk Nairanya ya? Ya, untuk Naira. Untuk Nairanya. Mungkin harapan gua untuk Naira 5 tahun ke depan itu ya semoga kita masih dalam apa ya? Jalur yang benar lah. Maksudnya jalur yang benar tuh ya kita nggak meleset jadi malah pengen ya buka usaha baru boleh, tapi ya tujuan kita buat bikin Naira itu ya di segmen BLTS ini. Oke. Kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kita pengen buka usaha baru ya kita ngobrol di belakang aja. Oke. Kayak gitu. Terus ya harapannya semoga tim-tim kita juga makin banyak yang berkembang ya, makin berkembang lagi. Terus bukan hanya dari skill, mungkin dari segi pendapatannya atau dan segala macamnya kayak gitu dan segala ya project ya makin banyak developer yang percaya ke kita. Kayak gitu harapan gue di 5 tahun ke depan ya. Dan kitanya juga selalu apa ya mungkin diberi kesehatan dan segala macam lah untuk bisa melalui rintangan-rintangan yang ada di depan. Oke, amin. Oke. Jadi 5 tahun ke depan kayaknya kita bakal tetap fokus di BLTS. Fokus di BLTS, terus sama gue juga harapan gue 5 tahun ke depan juga tim-timnya berkembang. Apalagi itu, ya gue senang sih sama tim kita. Nanti ada episode kita bahas tim ya. Sendiri ya gitu kan. Harusnya dari awal berapa orang sih sebenarnya dulu gitu kan. Siapa nih yang pertama gitu kan. Dan Iya. kita undang aja di sini ngobrol. Gak gitu apa-apa. kan. Karena kita perlu POV dari mereka juga. Iya. Gitu. Jadi sama gue juga berharap teman-teman di sini nggak cuma kerja doang gitu. Iya. Teman-teman di sini nggak cuma kerja doang, tapi teman-teman di sini juga bisa belajar, bisa punya tambahan value dan tentunya punya tambahan penghasilan juga. Iya. Ya seiring berjalannya perusahaan makin sukses juga teman-temannya harus berkembang. Betul. Itu harapan gue juga sama 5 tahun ke depan. Dan ya salah satu harapan terbesar gue mungkin bukan cuma berkembang tapi teman-teman juga nyaman gitu. Ya. Karena kalau misalnya berkembang tapi mereka nggak nyaman, ya mungkin mereka bakal cabut atau gimana. Gitu sih. Betul. Walaupun pada saat proses berkembang pasti tidak nyaman, Bre. Betul. Namanya berkembang pasti nggak nyaman. Iya, gitu kan. gitu. Jadi ya mudah-mudahan ketidaknyamanan itu pun masih tetap bisa dinikmati. Betul. Jadi mungkin itu aja dari dari Episode kita ya, satu ya? episode 1 Episode ya. satu. Jadi sejarahnya Naira udah kekupas semua. Next mungkin kita akan lebih banyak mungkin terkait bisnis, baik dari sisi POV, finance, marketing, rasional ya kan. Mungkin Ya. nanti tim teknis kita juga Tim yang teknis kita akan bisa, ngobrolin, dan mungkin juga dari pihak eksternal juga kita bisa undang ya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang kepo atau punya pertanyaan apapun, boleh coba komen aja nanti. Ini diupload di YouTube ya? Di YouTube ya Mas Uci ya? Jadi boleh komen di YouTube kita mau bahas apa sih segala macam, nanti biar kita coba susunin gitu ya. Sebenarnya kemarin gua ini di Instagram titip pertanyaan gitu. Ini ada beberapa sih krian nanya gitu ya. durasi cuman durasinya masih aman gak nih? Aman. Aduh. Kerjaan. Sebenarnya ada beberapa, kebanyakan dari teman-teman gue tuh ya pada nanya lah, cuman gue mungkin kita bahas di section yang lain Di aja section ya. lain, Karena iya. mungkin pertanyaannya tuh lebih kayak masa tes untuk rumah berapa sih segala macam. Oh, itu mungkin sama tim sales nah, mungkin itu ya. mungkin nanti ada Iya. sesi lain lah ya Iya. gitu kan. Jadi buat teman-teman yang kemarin udah nanya, tunggu kita akan siapin jawabannya di media yang lain gitu Iya, kan. betul. Jadi itu mungkin dari lu ada yang mau disampaikan terakhir? Dari gua ya cukup sih segitu aja yang udah kita.
Udah cukup. Sip, thank you Kriu udah nemenin gua pagi ini. Sorry nih, pasti ke kerjaan lu keganggu ya. Tapi apa ya, thank you udah nge-support dan ya gua cuman pengen nanti video-video ini tuh bisa jadi penyemangat kita lagi. Iya. Ke depan kalau kita lagi nggak semangat atau apa. Betul. Syukur-syukur bisa jadi semangat juga buat teman-teman semua. Siapa tahu kan ada yang relate atau ada yang apa namanya termotivasi Ya, untuk atau buka usaha sendiri. atau masih bingung ya Kriu, nanti Betul. dari sisi pembangunan bisnis juga belum tuh kayaknya ya. Boleh, nanti Kayak kita misalkan bahas. perizinannya gimana sih segala macam Iya, gitu. itu. Nanti sama legal mungkin ya gitu. Nanti kita dengan senang hati kita akan sharing gitu. Karena Atau enggak mungkin ada sedikit masukan dari saya kalau misalnya nanti mau mulai episode 2 nanti bisa di-share di Instagram kita mau ngebahas tentang apa dan mungkin mau nanya-nanya seputar apa yang Iya. kita bahas itu boleh banget. boleh ya. banget. Jadi bisa DM kita di Instagram Iya. @neirasolar maupun nanti komen di YouTube kita. Iya. Oke, mungkin itu aja. Oke, siap. Thank you buat hari ini dan terima kasih buat teman-teman semua.